Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi online ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita kali ini akan mendiskusikan atau membahas bersama-sama mengenai cerita. Yang pertama kita bahas adalah pengertian cerita. Apa sih itu sebuah cerita itu? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Cerita adalah suatu narasi atau uraian tentang suatu rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara teratur. Nah, biasanya cerita memiliki karakter, latar belakang tempat, dan juga alur waktu yang membentuk sebuah kisah yang bermakna. Kemudian, biasanya cerita dapat disampaikan melalui berbagai media seperti lisan, tertulis, visual, audio, maupun audio visual. Kemudian, kita akan membahas langsung yang kedua, yaitu tentang unsur-unsur dalam cerita. Yang pertama, ada tokoh atau karakter. Nah, biasanya tokoh atau karakter ini bisa meliputi orang, hewan, atau makhluk fisik yang terlibat dalam cerita. Mereka dapat memiliki sifat, perasaan, dan tujuan tertentu. Kemudian, yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot itu adalah urutan peristiwa atau kejadian yang membentuk kerangka cerita. Alur mencakup unsur-unsur seperti pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Kemudian yang ketiga ada latar, tempat, dan waktu. Tempat dan waktu di mana cerita berlangsung. Latar, tempat, dan waktu memberikan konteks dan suasana bagi cerita. Kemudian, yang selanjutnya ada masalah atau konflik. Nah, masalah atau konflik itu adalah hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh utama. Resolusi konflik seringkali menjadi inti dari cerita. Kemudian, selanjutnya ada pesan atau moral. Pesan atau moral itu adalah nilai atau pembelajaran yang dapat diambil dari cerita. Beberapa cerita memiliki pesan moral atau tujuan penyampaian pesan tertentu. Kemudian yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pilihan kata, struktur kalimat, dan daya penulisan yang digunakan untuk menyampaikan cerita. Gaya bahasa dapat menciptakan nuansa dan mempengaruhi pengalaman membaca atau mendengarkan. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang jenis-jenis cerita. Jenis-jenis cerita itu ada banyak sekali macamnya. Seperti contohnya ada ada cerita naratif, kemudian cerita deskriptif, kemudian cerita legenda, kemudian cerita fabel, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang cerita naratif. Cerita naratif itu adalah cerita yang bertujuan menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Biasanya cerita ini memiliki alur, waktu, dan melibatkan karakter utama. Nah, contohnya itu seperti cerpen atau cerita pendek, kemudian ada novel, dongeng, legenda, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua ada cerita deskriptif. Cerita deskriptif itu adalah cerita yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau kejadian dengan detail dan deskripsi yang kaya. Nah, contohnya itu seperti deskripsi suatu tempat, perjalanan, ataupun pengalaman pribadi. Kemudian, selanjutnya ada cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang melibatkan elemen-elemen khayalan atau unsur-unsur supranatural yang tidak ada dalam dunia nyata. Contohnya itu seperti cerita-cerita tentang makhluk fantasi, kemudian petualangan di dunia sihir, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat ada cerita fabel. Cerita fabel itu adalah cerita pendek yang mengandung pembelajaran moral dan seringkali melibatkan binatang sebagai karakter utamanya.
Nah, contohnya itu seperti cerita rakyat yang menggunakan pesan moral dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya cerita legenda. Cerita legenda itu cerita yang berkaitan dengan kepercayaan atau budaya masyarakat tertentu dan seringkali melibatkan tokoh-tokoh heroik atau mitologis. Contohnya itu seperti legenda Roro Jonggrang, terus ada lagi legenda Malin Kundang, terus dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada cerita sejarah atau cerita yang berdasarkan pada fakta sejarah. Nah, contohnya itu novel sejarah, kisah tentang peristiwa sejarah tertentu gitu. Contohnya tentang cerita sejarah. Kemudian sudah selesai, kita akan memasuki sesi selanjutnya yaitu penutup. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali. Bye. Mana sih?